kembali lagi bersama saya, Zahra Aidin Tias. Nah, pada video saya kali ini, kita akan ngapain ya? Nah, pada video saya kali ini, saya akan bahas seputar pemrograman bahasa C#. Tujuannya apa sih kita belajar C#? Nah, pada video saya kali ini bertujuan untuk mengedukasi para pemula agar dapat lebih memahami dan pendalaman materi. Saya juga sudah menyiapkan satu sampel project saya untuk kita bahas bersama-sama. Oke, jika kalian penasaran, stay tune video saya ya. Bye-bye. Stop dulu. Ada nih materi tentang C#. Pasti kalian ada kan yang bingung C# itu apa sih? Nah, C# adalah sebuah bahasa pemrograman berorientasi objek atau Object-Oriented Language yang dikembangkan oleh Microsoft. Bahasa pemrograman ini dibuat berbasiskan bahasa C++ yang dipengaruhi oleh aspek-aspek ataupun fitur bahasa yang terdapat pada pemrograman bahasa lainnya seperti Java, DLP, Visual Basic, dan lain sebagainya. Nah, C# juga memiliki sejarah. Kalian mau tahu nggak sih? Nah, sejarahnya C# tuh gini. Awalnya, pengembangan bahasa pemrograman C# terinspirasi dari beberapa bahasa pemrograman yang sudah ada sebelumnya seperti C++, Java, DLP, dan Smalltalk. Dalam beberapa wawancara, seorang engineer perangkat lunak terkemuka di Denmark bernama Anders Hallsberg menyatakan bahwa ada beberapa kekurangan dalam bahasa-bahasa ini. Hal ini justru mendorongnya untuk merancang pendahulu C# yang dikenal sebagai Common Language Runtime atau CLR, komponen mesin virtual dari Microsoft .NET Framework. Meskipun dikritik karena fungsinya itu terlalu mirip dengan Java ketika C# pertama kali dikenalkan, C# terus menjadi bahasa pemrograman mandiri dibandingkan dengan pemrograman lain. Nah, untuk membedakan dirinya dari orang lain, C# menerima beberapa fungsi seperti gaya fungsional, framework, pendukung, dan lambda expression, metode ekstensi, dan banyak lainnya. Ini sangat membantu C# dalam membedakan dirinya dari Java dan banyak bahasa lain yang menjadi inspirasi desainnya. C# pun pertama kali diperkenalkan pada bulan Juli tahun 2000 sebagai sebuah bahasa pemrograman modern berorientasi objek yang menjadi sebuah bahasa pemrograman utama di dalam pengembangan platform Microsoft.NET Framework. Selanjutnya, seperti janji saya yang tadi, saya akan mensampelkan satu project saya. Nah, project itu apa ya kira-kira? Nah, jadi ini nih project yang mau kita bikin bareng-bareng. Projectnya itu pakai Visual Studio 2022. Nah, kita mau bikin project apa sih? Nah, kita itu di sini mau bikin project tentang kasir laundry. Nah, gimana sih caranya? Oke, jadi aku bakal kasih tutorial buat kalian dari pertama sampai nge-run projectnya. Nah, kita di sini udah ada tampilan ya. Tampilannya seperti ini. Nah, jika mau bikin folder atau project, di sini create a new project. Kita klik. Habis itu, kalian pastiin di sini itu ada Windows Form App. Kita kan mau pakai Windows Form. Nah, di sini juga harus pastiin dong Windows Form itu ada apa enggak. Kalau enggak ada, percuma kita mau bikin tapi enggak ada itunya. Harus pastiin dulu nih Windows Form-nya tuh ada di sini. Habis itu kita klik next. Nah, di sini buat project name-nya terserah kalian mau pakai nama apa, yang penting menggambarkan project itu biar kalian kalau mau cari projectnya kalian gak bingung gimana ya, di mana dan lain. Nah, project name aku mau kasih nama project sample laundry. Udah, kita klik next. Situ kita create. Nah, ini lagi loading ya. Nah, di sini lagi loading. Kita tunggu. Ini itu tergantung sama jaringan kalian masing-masing. Jadi di sini tuh harus pastiin dulu ya jaringannya itu jangan lelet. Kalau lelet ya pasti akan lama. Nah, oke, sudah tertampil di sini form 1. Kita pakai form ya teman-teman. Di sini
Saya ada form, di sini juga ada properties. Properties ini membantu kita banget buat nyesuaiin toolbox yang bakal kita pakai. Nah, toolbox itu apa sih? Nah, di sini nih toolboxnya di sini. Nah, di sini toolbox ini elemen-elemen yang bisa kita pakai buat kita bikin aplikasi kita. Kan biasanya kayak ada elemen buat milih, checklist, box buat kita ngisi gitu kan. Nah, itu di sini semua teman-teman. Nanti aku jelasin ya. Terus itu. Nah, kan kita mau bikin project laundry nih. Kalau misal kita backgroundnya putih, kayaknya kurang enak banget dilihat ya teman-teman. Jadi aku udah siapin background. Kita pakai background yang udah aku siapin ya. Nah, habis itu kita mau bikin background. Kita import background. Kita di sini klik background image di properties. Habis itu klik yang titik 3 ini. Habis itu muncul seperti ini. Klik import. Ini import dari device kalian ya. Saya sudah siapkan di sini. Klik open. Kita oke. Nah, di sini sudah tertampil ya. Nah, untuk penyesuaian kita bisa tarik ke bawah dan tarik ke samping ya teman-teman. Untuk menyesuaikan semuanya, untuk menyesuaikan background dan besar kecilnya form. Nah, di sini kita mau bikin data pelanggan. Nah, data pelanggan itu pasti kayak ada nama, ada nomor telepon, ada alamat, dan ada jenis laundrynya apa kayak gitu kan. Nah, kita pakai toolbox nih di sini. Kita pakai toolbox. Nah, di sini kita cari label. Klik dan kita post. Buat ganti nama teksnya kita di properties nih. Di properties ada teks. Sudah teks, jadi kita ganti teksnya jadi data pelanggan. Kita drag and drop. Nah, di sini aja kali ya. Habis itu, ini kan namanya label ya guys. Nah, namanya kita ganti di sini di bagian nama. Kita ganti sebagai label nama. Biar kita nggak bingung nanti. Di situ kok ada background fontnya ya, kita ganti aja kali ya biar dilihat lebih enak. Nah, gantinya itu pakai back colornya kita ganti seperti ini. Kita klik web dan transparan. Nah, udah jadi kan guys, di sini jadinya transparan dan hilang. Habis itu kita ambil lagi nih label. Kita ganti jadi nama. Ini untuk nama pelanggan ya teman-teman. Dan di sininya kita juga bikin transparan. Setelah nama, kayaknya kita butuh nomor HP. Nomor HP pelanggan. Penempatannya terserah kalian ya, yang penting yang menurut kalian itu rapi. Nah, itu di sini ada nih. Ada jenis laundry. Kita atur semuanya ya teman-teman biar semuanya itu sama. Kita tulis berat. Beratnya kita hitung per kilogram.
ya. Tinggal teksnya aja yang diganti. Ada tanggal laundry dan ada tanggal pemanggilan ya guys, otomatis. Di sini tuh ada catatan poinnya. Nah, di sini udah nih data-data yang kita butuh. Kita rapiin dulu ya. Nah, di situ kalau udah kita ambil namanya apa ya di sini? Oke, kita ambil textbook. Nah, textbook ini untuk pelanggan ngisi namanya nih. Kita juga bisa kecilin dan besarin. Jadi tinggal copy-copy aja ya guys. Nah, seperti ini. Ingat ya, ini tuh namanya textbook. Nah, khusus buat jenis tanggal laundry dan tanggal pemanggilan itu beda guys, bukan textbook namanya. Kalau jenis itu pakai combo box karena kita kan menyediakan berbagai laundry, ada pakaian, ada selimut, ada karpet, ada sepatu dan lain-lain. Nah, di sini kita pakai combo box. Kita klik combo box, lalu kita geser. Kita bisa sesuaikan ya guys jaraknya. Nah, combo box ini memiliki berbagai item di dalamnya. Nah, kita tulis itemnya itu ada pakaian, ada karpet, ada selimut. Nah, kita pakai sampel 3 ini dulu ya guys. Kita oke. Nah, tadi 3 barang itu sudah ada di combo box jenis ini. Nah, biar nggak bingung, kita namain semua elemen ini di properties. Nah, di properties ini kita namainnya di bagian name. Ini kan ada textbook 1. Nah, kita ganti textbook nama. Di bawahnya juga ada textbook 2, kita ganti textbook nomor telepon ya guys maksudnya. Nah, di sini ada combo box, kita ganti combo box jenis. Terus itu di bawahnya dan seterusnya itu sama ya guys caranya. Nah, untuk tanggal laundry sama tanggal pemanggilan itu pakai apa sih? Nah, tanggal ini itu kita pakai date time picker. Nah, karena kita nggak usah susah-susah nih bikin angka tanggal gitu guys. Biar rapi, kita sesuaiin aja ya guys.
button. Kita pilih button untuk menghitung harga laundry. Nah, untuk menggantikan warna buttonnya kita pakai back color. Kita pakai back color, kita ganti custom, pakai yang warna ini aja, biar nyaman, biar bisa klik. Selanjutnya kita bikin untuk button next. Kita ganti textnya. Nah, di sini kita ganti jadi yang ini set. Oke. Nah, di sini itu button itu untuk menghitung berat per kilo dari jenis laundryannya dikali dengan harga. Misal jenisnya itu pakaian. Nah, pakaian itu 1 kilonya berapa? Harga per kilonya berapa dikali dengan berat per kilonya. Nah, tujuannya untuk meriset, ini adalah meriset semua inputan dari pelanggan. Jadi kita nggak perlu ngabisin satu-satu. Nah, ini untuk next, ini adalah untuk memunculkan nota pelanggan. Dan di sini ada button itu, di sini ada tipe cucian. Tipe cucian itu seperti yang saya katakan tadi. Tipe cucian itu kalau sadar, tidak ada tambahan biaya. Kalau kilat, menggunakan tambahan biaya 10%. Oke, kita lanjut ke codingnya. Cara untuk kita mengoding ini gimana sih? Nah, caranya itu kita pakai dengan cara kedua. Nah, di sini kan ada combo box nih. Namanya itu combo box jenis. Kita klik 2 kali. Nah, ini kita langsung berada di codingannya. Codingannya itu adalah if teks harga, karena tadi kita udah ganti namanya jadi teks harga, itu teks harga titik teks sama dengan kita hargain yang pakaian itu per kilonya 8. Ini ada teks harga lagi. Nah, karpet kita kasih di harga 15.000 per satuannya ya guys. Selanjutnya ada selimut, karena tadi kita udah ngikutin selimut. Kalau selimut kita hargain 7.000 per kilo. Nah, pastiin kalau kalian lagi wajib, kalau ada error 1 di sini, kalian jangan cepet panik ya guys, karena
itu radio button 1 itu radio button standar. Nah, biar kita nggak bingung ngodingnya, di sini kita ganti namanya radio button standar. Yang kilat juga kita ganti sebagai radio button kilat. Seperti itu. Nah, radio button standar otomatis berganti radio button standar. Kita pakai radio button kilat dulu. Radio button kilat. Check karena kalau pakai tipe jasa kilat itu ditambah 10%. Nah, habis itu kita ke else if. Radio button yang standar. Bila radio button standar dicek maka tipe jasa pakai bintang, berat dikali harga per kilo, dan di bawahnya teks total. Teks sama dengan teks total harga to string. Nah, hasil dari penjumlahan ini, total harga itu berat dikali dengan harga per kilo itu ditampilkan di text box total. Jadi di sini dengan text box total titik teks sama dengan total harga to string. Nah, setelah itu kita coding di bagian button reset. Di sini kan masih button 3. Nah, kita ganti ini namanya. Namanya itu button reset. Nah, itu yang ini kita ganti juga jadi button bagian button reset dengan cara klik 2 kali, lalu langsung masuk ke sini guys. Nah, sini kita mulai teks nama. Nah, kita mau mereset, jadi
itu tanggal pengambilan dan tanggal laundry ya guys, jadi itu juga kita isi. Di sini ada tanggal 2 juga. Nah, sini udah selesai. Kita tambahin lagi nih. Sudah ya di button set, kita pakai kode ini. Biar apa? Biar semua yang diisi di semuanya ini tuh dia bisa. Kamu diisi lagi sama materi atau kalau ada pelanggan tapi salah isi bisa diisi. Selanjutnya kita coding di bagian button next. Kita akan memunculkan nota nih guys. Kayak gimana ya codingnya? Nah, codingnya itu kita pakai string nota dengan nota. lagi nih total dari situ. Oh, di sini kita pakai RP karena rupiah kan guys. Di sini pakai rupiah. Nah, situ pakai tanggal
ini buat pemisah. 1 plus M. Tanggal pengambilannya kapan, catatannya apa dari pelanggan. Nah, di sini ada perintah silakan status. Nah, oke, di bawahnya ada nih message. Di sini ternyata message box kan oke-nya itu di button, di harus tulis button box icon. Di sini ada information. Nah, di sini kita menampilkan message box nonton tidak. Di sini ada button. Nah, kira-kira gini nih kodenya. Oke, setelah kita coding semua, lalu waktunya kita running ke JDS. Ini loading ya guys, loading program kalian. Jenisnya pakaian deh, habis itu beratnya. Nah, di sini udah tertampil otomatis kan guys, tertampil otomatis bahwa harga per kilonya itu 8.000 karena tadi kita udah inputkan di codingan itu 8.000. Nah, beratnya kita pakai 2 kilo. 2 kilo, tipe cuciannya kita pakai yang kilat. Nah, karena kilat jadi ditambah 10%. Jadi kita hitung, klik button hitung. Nah, di sini tertampil 17.600. Di sini tanggal launchingnya tanggal 11, tanggal pengambilannya tanggal 16. Nah, catatannya ini bisa diisi, bisa tidak. Nah, aku akan isi pakai jangan sampai
sesuai dengan jenis yang ini. Nah, itu dia sampel project dari aku. Yang tadi kita bikin bareng-bareng itu adalah project kasir laundry sederhana. Nah, satu nih pesan aku dari aku buat kalian. Nah, buat kalian para pemula yang baru banget ngoding, sebaiknya kalian jangan gampang panik kalau ada error. Soalnya di Visual Studio, kalau kalian pakai Visual Studio dan apapun yang aplikasi kalian pakai, nah khususnya buat aplikasi Visual Studio nih, kalau pakai Visual Studio kita tuh udah digampangin mana baris mana yang error. Nah, kalau buat aplikasi-aplikasi lain, kalian yang pertama jangan gampang panik kalau ada error satu, apalagi banyak. Nah, jangan gampang panik. Nah, bisa jadi di error itu tuh kita kurang menulis tanda baca atau kita typo dalam ngetik. Sebaiknya diteliti lagi semua script codingan kita. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih dari saya. Bye-bye. Nah, itu dia sampel project dari aku. Yang tadi kita bikin bareng-bareng itu adalah project kasir laundry sederhana. Nah, satu nih pesan aku dari aku buat kalian. Nah, buat kalian para pemula yang baru banget ngoding, sebaiknya kalian jangan gampang panik kalau ada error. Soalnya di Visual Studio, kalau kalian pakai Visual Studio dan apapun yang aplikasi kalian pakai, nah khususnya buat aplikasi Visual Studio nih, kalau pakai Visual Studio kita tuh udah digampangin mana baris mana yang error. Nah, kalau buat aplikasi-aplikasi lain, kalian yang pertama jangan gampang panik kalau ada error satu, apalagi banyak. Nah, jangan gampang panik. Nah, bisa jadi di error itu tuh kita kurang menulis tanda baca atau kita typo dalam ngetik. Sebaiknya diteliti lagi semua script codingan kita. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih dari saya. Bye-bye.